Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohmatika Denis Karina dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah khitobah dengan teknik storytelling yang mengangkat kisah penuh hikmah tentang Juraij, seorang ahli ibadah, dan pelajaran besar tentang prioritas ibadah serta berbakti kepada orang tua. Semoga kisah ini dapat menjadi pengingat dan refleksi bagi kita semua. Pernahkah kita merasa kita sudah beribadah dengan sangat baik, sudah rajin sholat, rajin zikir, rajin ibadah sunnah, lalu kita merasa orang paling benar? Kita merasa sudah sangat dekat dengan Allah. Nah, inilah dia kisah tentang seorang ahli ibadah, namun diuji bukan karena dosanya, melainkan karena prioritas ibadahnya. Namanya Juraij. Juraij hidup di tengah masyarakat sebagai sosok yang sangat dikenal karena ibadahnya. Ia bukan nabi, ia bukan rasul, tetapi ia sangat terkenal karena kesungguhannya dalam beribadah. Ia membangun tempat ibadah kecil, menghabiskan waktunya untuk sholat, untuk zikir, dan untuk munajat. Mereka berkata, tidak ada yang lebih ahli ibadah daripada Juraij. Namun, teman-teman semua, justru disitulah ujian dimulai. Suatu hari, ketika Juraij sedang berdiri dalam sholat sunnah, terdengar suara dari luar tempat ibadahnya. Suara itu adalah suara ibunya. "Wahai Juraij!" Juraij mendengar, hatinya bergetar. Namun, pikirannya mulai menimbang. Aku sedang sholat. Lalu ia berkata dalam hati, "Ya Allah, ibuku atau sholatku?" Dan ia memilih melanjutkan sholatnya. Ibunya hanya menunggu. Namun tidak ada jawaban, ia pun pergi dengan hati yang sangat kecewa. Lalu keesokan harinya, ibunya datang lagi dengan suara yang sama, dengan harapan yang sama. "Wahai Juraij!" Dan lagi-lagi Juraij sedang sholat sunnah. Sekali lagi dia bimbang. Dan sekali lagi ia memilih sholatnya. Ibunya pulang, lebih kecewa dari sebelumnya. Hingga pada hari ketiga, ibunya datang kembali, memanggil anaknya yang ia besarkan dengan penuh cinta. Namun, Juraij tetap tidak menjawab. Di saat itulah, seorang ibu yang hatinya terluka berdoa, "Ya Allah, janganlah Engkau wafatkan Juraij sebelum Engkau mengujinya." Jemaah sekalian, doa seorang ibu bukan doa yang ringan. Tak lama setelah itu, fitnah besar menimpa Juraij. Masyarakat menuduhnya melakukan perbuatan yang keji, yakni perbuatan tuduhan zina. Nama baiknya runtuh seketika. Orang-orang yang dulu memujinya, kini mencacinya. Tempat ibadahnya dihancurkan, ia diseret ke hadapan khalayak ramai. Bayangkan, seorang ahli ibadah yang hidupnya hanya untuk Allah dipermalukan di depan banyak orang. Namun, Juraij tidak membalas. Ia tidak membela diri dengan emosi, tetapi ia hanya berdoa. Lalu atas izin Allah, Juraij mendekati seorang bayi yang ada di hadapannya.
Ia berkata, "Wahai bayi, siapakah ayahmu?" Lalu dengan izin Allah, bayi itu berbicara, "Ayahku adalah seorang pengembala." Sekejap, fitnah pun runtuh. Kebenaran pun terungkap. Juraij pun dibebaskan. Orang-orang yang tadinya menuduh pada menyesal. Mereka ingin membangun kembali tempat ibadahnya dengan semua emas. Namun Juraij berkata, "Bangunlah kembali seperti semula." Hadirin sekalian, kisah ini bukan sekedar kisah tentang mukjizat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Juraij tetap melakukan kesalahan, bukan karena ibadahnya, tetapi karena ia mendahulukan ibadah sunnah di atas bakti kepada orang tua. Seandainya Juraij menghentikan sholat sunnahnya dan menjawab panggilan ibunya, ujian itu tidak akan terjadi. Maka dari sinilah kita belajar, tidak semua ibadah bernilai sama di setiap keadaan. Ada ibadah yang harus diprioritaskan, dan itulah yang harus kita ingat. Sholat sunnah bisa diulang, namun panggilan ibu belum tentu datang 2 kali. Banyak dari kita rajin ibadah, tapi lupa adab, lupa sholat. Atau ada pun juga ada yang rajin sholat, tetapi ia membentak orang tuanya. Ada pula yang rajin kajian, tetapi ia cuek saat ibunya memanggil. Nah, kisah Juraij mengajarkan bahwa ibadah tanpa adab bisa kehilangan keberkahannya. Maka jika hari ini orang tua kita masih hidup dan masih bisa memanggil kita, maka sebisa mungkin untuk menjawablah. Karena bisa jadi jawaban itu lebih dicintai Allah daripada ibadah panjang yang kita banggakan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang taat beribadah dan anak yang berbakti kepada orang tua. Sekian, mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.